Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah atas setiap nikmatnya, sehingga di siang yang mulia ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian zuhur kita pada kali ini mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati. Akan datang satu masa kepada umatku itu, kata Nabi. Apa yang akan datang kepada kita? Kata Nabi, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka terlalu cinta terhadap 5 perkara, lupa terhadap 5. Ini kata Nabi. Akan datang satu masa kepada umatku itu, kata Nabi, mereka terlalu cinta terhadap 5, lupa terhadap 5 perkara. Ini Pak, jangan-jangan sudah ada di zaman kita sekarang. Jangan-jangan sudah ada di lingkungan kita. Atau jangan-jangan Pak, mungkin sudah ada pada diri kita. Ini yang mesti kita perhatikan. Mudah-mudahan kita lolos dalam hal yang ini. Yang pertama, kata Nabi, yuhibbuna dunya wa yansawnal uquba. Terlalu cinta terhadap kehidupan, kemegahan dunia ini, tapi lupa dia terhadap negeri akhirat. Oh, ini Pak. Padahal dunia ini bersifat sementara. Berapa lama lah kita hidup di dunia ini? Kalau kita mencontoh umur Nabi, Nabi umurnya 63 tahun Pak. Bahkan Nabi menggambarkan umur umat Nabi Muhammad ini kisaran 60, 70, 80 tahunan. Kalau kita mencontoh umur Nabi Pak, mohon maaf 63 tahun. Kalaulah sekarang umur kita 62 tahun 11 bulan, kira-kira berapa lagi sisa? Sebulan lagi Pak. Tapi ada negeri akhirat, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lama. Tapi lupa kita bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita kerja, boleh kita sibuk,
Boleh kita jadi orang kaya, tapi jangan sampai kita lupa akan kehidupan kita nanti di akhirat. Ini ndak, karena sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan rukonya, sibuk dengan harta kekayaannya yang banyak, tapi dia melupakan bagaimana nanti kehidupan dia di akhirat. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang pertama ini terlepas dalam diri kita, keluarga kita. Makanya dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu kata Allah betul-betul lebih baik, sungguh lebih baik, sempurna untuk kamu kata Allah, minal ula, ketimbang dunia ini. Makanya ada istilah dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal, Pak. Lalu tempat tinggal yang sesungguhnya yang di mana? Akhirat. Itu yang mesti kita cari dengan sebagus-bagusnya. Kemudian yang kedua, apalagi yang dikatakan Nabi, wa yuhibbuna ad-dura wa yansawnal kubura. Terlalu cinta terhadap rumah dia saat ini, tapi lupa dia bagaimana tempat tinggalnya nanti di alam kubur. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu cinta terhadap rumah tempat tinggal dia saat ini, dibangunnya rumah megah, indah, bagus, besar dia, Pak. Cobalah kita lihat rumah kita pada saat ini. Kita hiasi dengan hiasan yang begitu sempurna, indah. Dibuat lampunya, dibuat tamannya, dibuat AC-nya, kipasnya, bagus dia, Pak. Sebagus-bagusnya. Tapi lupa kita bagaimana nanti di alam kubur. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa petaklah tempat kita nanti di alam kubur. Sudahlah dimasukkan ke liang lahat, ditutup lagi pakai papan, ditimbun lagi pakai tanah. Tak bisa gerak kita, Pak. Kalau rumah kita masih, kalau kita kepanasan pasang AC, pasang kipas, enak kita di dalam. Tapi kita lupa ada kuburan sempit, kecil, gelap gulita. Maka terangilah itu, luaskanlah kubur kita dengan amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Mohon maaf, Pak, saking gelapnya itu kuburan, mohon maaf, meskipun profesi seseorang yang meninggal itu selama di dunia tukang PLN, tapi ketika dia meninggal dunia tak bisa dimasukkan listrik ke dalam, Pak. Mohon maaf. Maka kita hiasilah kuburan kita, tempat tinggal kita nanti di alam kubur itu dengan amal soleh. Bacalah Quran, perbanyaklah sedekah, itulah yang akan menemani kita. Secinta apapun pasangan kita, Pak, sesayang apapun anak cucu kita kepada kita saat ini, ketika kita meninggal dunia, tak ada yang mau menemani kita. Kira-kira kalau bapak meninggal, kira-kira mau ndak ibu tuh ngawani di dalam kubur? Ndak ada, Pak. Ibu juga. Meninggal ibu-ibu, tak ada bapak-bapak yang mau menemani dalam kubur. Maka kawan kita sesungguhnya di alam kubur itu adalah amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Terlalu cinta terhadap harta yang ia miliki, lupa dengan hari penghisapan. Ini, Pak, betapa banyak kita zaman sekarang ini berpoya-poya dengan harta benda yang dimiliki, tapi lupa nanti bagaimana penghisapannya. Ini rumahmu diambil dari mana? Uangnya dari mana? Kerjaannya dari mana?
halalkah, haramkah? Dihisab nanti, Pak. Ditanya, dari mana kita dapatkan? Baju yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah, sisihkanlah harta benda yang kita lakukan, yang kita miliki itu untuk infak sedekah di jalan Allah. Bahkan sampai-sampai ada salah satu hadis Nabi mengatakan, man at'ama akhahul muslim, siapa orang yang ngasih makanan kepada saudaranya yang muslim, minal khubzi, satu potong roti, kata Nabi, ab'adullahu minan nari sab'u khonadiko, maka Allah akan menjauhkan ini orang dari neraka 7 khondak. Khondak ini jarak, Pak. Kan ada 1 jengkal, ada 1 hasta, ada 1 meter. Ini khondak namanya. Allah jauhkan ini orang 7 khondak dari neraka. Kullu khondakin, setiap 1 khondaknya, kata Nabi, masirotun ila mi'ati ila sab'u mi'ati amin, menempuh perjalanan 700 tahun. Ini 7 khondak. Allah jauhkan kita, Pak. 1 potong roti. Bagaimana kalau gulai kambing? Bagaimana kalau kita ajak datang ke rumah kita makan? Pasti Allah angkat derajat kita, Allah jauhkan kita dari api neraka. Bahkan sampai-sampai dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, rumah itu dikatakan aneh. Kenapa dia aneh? Dia punya rumah, dia hidup di dalamnya, dia punya makanan di dalamnya, tapi tak pernah makan orang di dalam rumahnya. Aneh dia, Pak. Nah, maka mumpung kita punya harta, gunakanlah harta itu untuk membantu orang di jalan Allah. Ini. Kemudian, wa yuhibbunal iyala wa yansawnal hura. Terlalu cinta terhadap keluarga, anak, istri, cucu, keluarga segala macam, tapi dia lupa ada kenikmatan nanti di dalam surga berupa bidadari. Secantik-cantiknya istri kita, Pak, pasangan kita saat ini, belum ada lagi tandingannya dengan bidadari. Sampai-sampai digambarkan cantiknya bidadari itu, kalau dia minum, nampak air itu mengalir di tenggorokannya, Pak. Kalau istri kita, jangankan mengalir tenggorokannya, hitam dia. Apalagi kalau udah umur 60 tahun, udah keriput, Pak. Maka sadarlah kita. Makanya dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan Israel itu, Pak, kan, ternyata kulit kita ini peringatan dari Israel, Pak. Kulit kita yang keriput ini adalah peringatan dari Israel, supaya kita sadar. Maka kalau bapak-bapak yang belum sadar, sudah tua atau belum, coba tarik kulitnya, tarik, lepaskan. Kalau kembalinya masih cepat, berarti masih muda itu. Tapi kalau sudah lama kembalinya, Pak, kulit ini ditarik, sadarlah kita. Nah, itu adalah kode dari Israel. Nah, kemudian yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Terlalu cinta terhadap dirinya, lupa terhadap Allah. Apa maksudnya? Akulah yang paling kaya, akulah yang paling dermawan, akulah yang paling ganteng, akulah yang paling cantik. Lupa dia, Allah lah yang maha segalanya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.